saya lagi keluar negeri, pasti saya bawa ini. Biar enak kemana-mana nggak perlu cari wifi. Karena ini adalah solusi buat kalian yang pengen traveling ke luar negeri. Ya roaming bisa sih, tapi bikin dompet dehidrasi. Buat kalian yang pengen pergi-pergi, si Digitravel punya koneksi secepat Ferrari. Gampang banget untuk aktivasi dan harganya pun seharga bakso aci. Ya udah, langsung aja kita ulti. Selamat menonton yang suka nikung temen sendiri. Waduh, muncul harga. Jadi saya udah pakai Digitravel ini sekitar 1 tahunan lah, dan saya mau cerita pengalaman saya pakai Digitravel selama 1 tahun dan pasti jadi teman saya ketika saya berpergian ke luar negeri. Awal-awalnya saya pakai Digitravel ini ketika saya diundang Computex 2023, jadi tahun lalu. Karena saking excitingnya saya, karena itu adalah Computex pertama saya, akhirnya saya kelupaan untuk mempersiapkan SIM card untuk dipakai di Taiwan. Terus pas ngecek-ngecek harga roaming dari provider kartu saya XL itu mahal, dan lihat review-review kalau misalkan beli kartu di sana itu harus registrasi paspor. Ya agak ribet lah. Untungnya saya browsing dan nemu sebuah eSIM instan dari Digitravel. Dan sesuai dengan namanya eSIM instan, jadi dia nggak perlu COD, nggak perlu waktu buat kirim, tinggal generate QR code aja di websitenya. Waktu itu saya beli paket yang 10 GB buat 10 hari, tapi tahun lalu saya lupa sih harganya. Kalau untuk sekarang harganya yang 10 GB itu negara Taiwan ada di 129.000. 10 GB untuk 10 hari, dan kalau misalkan 10 GB-nya udah habis bakalan ada FUP sekitar 3 GB, jadi masih lumayan lah. Dan pas saya cek waktu itu untuk roaming kartu XL saya, ya harganya di atasnya itulah, lebih mahal. Terus saya pun pernah waktu ke Italia dulu diundang sama Infinix. Nah itu saya coba untuk beli kartu di Eropa, di Italia sana. Dan wah ternyata ribet, saya harus registrasi paspor. Terus yang penjualnya ini agak kurang ramah. Ya gak enak lah. Mending pakai eSIM instan kayak gini aja, lebih hemat dan juga lebih praktis. Kalau untuk harga dia variatif sih ya, tergantung paketannya. Paling murah itu yang Asia Tenggara, dia start from 39.000. Kalau kita bandingin sama roaming provider dan juga kompetitornya, belum ada yang harganya ini semurah Digitravel. Dan untuk aktivasinya, khusus yang eSIM instan ini gampang banget. Jadi kalau misalkan kalian beli di e-commerce, entah itu di Tokopedia atau Shopee, kalian tinggal bayar aja dan nanti bakalan dapat email yang emailnya itu berisi QR code. Dan kita tinggal masuk ke settingan HP kita, add eSIM, scan barcode, dan gak sampai 10 menit eSIM-nya udah aktif. Atau kita juga bisa langsung instan pesen di websitenya. Makanya kenapa namanya eSIM instan, karena kita bisa beli di websitenya dan langsung di-generate di websitenya, langsung kita scan di websitenya, dan itu lebih cepat prosesnya. Tapi pastiin ya untuk beli paket dengan negara tujuan yang benar. Karena dari pengalaman saya Computex yang tahun ini itu kan saya nggak ada duit banyak ya. Jadi saya pilih tiketnya yang transit. Kalau tahun lalu yang direct. Nah karena sekarang budgetnya tipis, jadi kita pilih tiket yang murah tapi harus transit ke Hong Kong. Nah ketika saya udah aktifin eSIM-nya di Bandara Soekarno-Hatta, ketika saya sampai di Hong Kong, eSIM-nya itu nggak mau connect karena bukan negara tujuannya. Tapi ketika sampai di Taiwan, dia langsung auto connect. Ya untungnya di Hong Kong sih kita transitnya cuma di bandara ya, jadi masih ada wifi-nya. Tapi yang saya salut sama Digitravel ini, kalau misalkan kita salah beli, ya misalnya kita beli Taiwan tapi kita belinya Thailand gitu ya, karena kan ya kata-katanya mirip. Kita bisa chat customer service-nya yang dia itu online-nya 24 jam, bukan bot. Yang namanya ini Stella, tapi beneran ada loh Stellanya ini. Ketika saya liatin konten-kontennya Instagram Digitravel, ya Mbak Stella ini yang jadi admin untuk bales-balesin kalian. Dan kalau kita beli salah paket untuk negara tujuan, kita juga masih bisa ditukar dengan negara tujuan yang emang bener. Dan kalau misalkan koneksinya itu nggak works, nggak berfungsi, intinya gagal, uang kita itu juga bakalan dikembaliin 100%. Wah gila, cukup berani sih ini. Dan selama saya pakai produk dari Digitravel ini setahun, ya bukan setahun full ya, tapi 1 tahun itu ketika saya berpergian ke luar negeri, dan lumayan banyak tahun lalu sampai tahun ini. Dan 2 kali saya chat support itu karena sinyalnya tiba-tiba hilang-hilangan. Nah setelah itu katanya di reset dari sini ya, dan akhirnya beres. Udah gitu aja, terus gak pernah problem lagi. Dan kemarin pas saya di Computex, saya juga cobain tuh speed testnya. Karena kan kalau misalkan banyak orang di ruang exhibition yang seluas itu padat, biasanya ada sinyal
interference. Nah kemarin pas saya tes speednya itu masih aman-aman aja, masih ada sinyal dan speednya lumayan bagus. Karena ya biasanya kalau misalkan ibaratnya kayak di konser ya, nonton konser di stadion terus sinyalnya tiba-tiba hilang, itu bukan disabotase ya. Karena kan kemarin pas pilpres ada yang bilang disabotase ya, bukan, itu karena emang banyak interference, bukan disabotase ya adik-adik. Dan kemarin pas Komputek itu saya bawa 3 HP sekaligus karena mode hemat, mode budget, jadi saya cuma beli yang 10 GB 1 HP, terus saya personal hotspot untuk 2 HP lainnya. Ya buat upload story, Instagram, buat sosial mediaan cukup. Oh ya, si Digitravel ini bukan cuma support negara-negara mainstream aja ya, tapi dia udah bekerja sama dengan 190 negara. Jadi ya kayak udah hampir semua negara di dunia itu. Kemarin teman saya umroh juga saya rekomendasiin sama Digitravel, aman-aman aja sinyalnya. Tapi eSIM ini juga ada kekurangannya ya, karena kemarin pas saya di CES Amerika, Las Vegas, itu saya pengen pakai Uber dan juga Amazon. Nah untuk pakai Uber dan juga Amazon di sana ternyata kita harus pakai nomor yang kode negaranya itu US, intinya nomor US lah. Nah eSIM-nya dari Digitravel ini dia nggak punya nomor, jadi ya terpaksa kemarin saya harus beli nomor lagi. Tapi sebenarnya dari Digitravel sendiri ada produk SIM card fisik yang memang ada nomor negara yang kita tuju. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang well prepare, nggak kayak saya jauh-jauh hari persiapannya, ya bisa beli SIM card fisiknya dulu. Karena kalau kita ngomongin eSIM instan kayak gini kan ya nggak semua HP support ya. Biasanya HP-HP flagship kayak iPhone, Samsung, Huawei itu support, tapi HP-HP yang mid range dan entry level jarang yang ada eSIM. Kalau HP-nya nggak support eSIM ya mau nggak mau harus beli yang produk yang kayak saya pegang ini, SIM card fisik. Enaknya SIM card fisik kayak gini dia ada nomornya, nggak kayak eSIM yang cuman kuota aja. Harganya emang lebih mahal sih dibanding eSIM, tapi selisihnya cuma sekitar 20 ribuan aja. Tapi nggak enaknya SIM card fisik lebih ke waktu pengiriman aja sih, karena dia kan harus dikirim fisik. Kalau eSIM tadi kan cuma email barcode. Tapi buat yang traveling di hari Minggu atau weekend tanggal merah pun tenang aja, karena kata Digitravel walaupun tanggal merah hari Minggu pengiriman bakalan tetap ada. Gila, kerja Rodi ya karyawannya Digitravel. Selain SIM card fisik, Digitravel ini juga nyediain modem buat yang travelingnya itu rombongan. Jadi dia bentuknya kayak modem portable gitu yang isi kuotanya lebih gede, ada sekitar 150 GB untuk 6 bulan. Harganya itu 1 juta kembali 1.000. Kalau misalkan yang berpergian 10, berarti 10 dibagi 999.000 ya tinggal 100 ribuan lah. Dan dapat kuotanya itu 1 bulannya 25 GB untuk 6 bulan. Itu lumayan. Dan enaknya pakai modem kayak gitu, baterai di HP kita itu lebih awet karena dia wifi-nya ikut modem, nggak langsung SIM card. Pengalaman saya pakai Digitravel sih fine-fine aja, paling ya cuman sinyal hilang itu pun cuma 2 kali dan saya chat supportnya beres. Tapi coba kita lihat feedback dari customernya yang lain. Dan kalau saya lihat di e-commerce-nya, contohnya di Tokopedia ya, untuk yang bintang 5-nya itu ada di hampir 60.000, jadi rating skornya itu 4,9, dan yang bintang 1 cuma sekitar 704 orang. Jadi itu cuma sekitar 1,24% aja pelanggan yang nggak puas. Biasanya margin of error ya 10% itu oke lah, tapi ini 1% berarti lebih oke. Di Shopee-nya pun juga kayak gitu, mirip-mirip sama Tokopedia-nya. Dan itu tadi adalah cerita pengalaman saya pakai beberapa produknya Digitravel selama sekitar 1 tahun ini. Kalau buat di Indonesia menurut saya masih Digitravel inilah, karena nggak ada kompetitornya yang menurut saya lebih oke dari Digitravel. Harganya juga nggak ada yang lebih murah dari Digitravel. Masih dialah pilihan yang tepat buat yang suka jalan-jalan bebas dengan koneksi tak terbatas. Terus walaupun dia harganya yang paling terjangkau, tapi dia kasih kita support 24/7 dan bukan bot. Terus aktivasinya itu mudah, jadi walaupun yang SIM card fisik ini kita nggak perlu registrasi KTP, KK, paspor, buku nikah, itu nggak perlu. Langsung tancepin aja ke SIM tray-nya dan bisa langsung dipakai, auto connect. Walaupun memang ya belum sempurna ya, contohnya kayak yang eSIM dia nggak ada nomornya, harus pilih SIM card fisik kalau mau ada nomornya. Terus kalau SIM card fisik dia butuh waktu buat ngirim, nggak bisa urgent kayak pas kita lagi di bandara. Modem dia pun juga butuh dicas. Ya tapi emang yang paling benar sih jangan kayak saya ya, karena saya itu tipikal orangnya mendadak gitu. Jadi persiapannya biasanya memang H-1. Kalau kalian orangnya lebih well prepare sih kalian bisa pilih tuh antara eSIM, SIM card ataupun modem. Biar nggak repot lah nanti di negara orang, karena biasanya di negara orang itu nggak semua negara itu bisa ngomong bahasa Inggris. Repotnya di situ. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.